A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, ayah bunda yang baik yang rahmati Allah. Subuh hari ini kita belajar lagi sama-sama tentang ayatun min ayatillah. Kalau abang kakak perhatikan beberapa waktu terakhir ini, saya sering mengulang hal 3 kata kunci. Pertama, bagus. Apa yang pertama? Bagus. Yang kedua, baik. Apa yang kedua? Baik. Kata kunci yang ketiga yang sering saya ulang-ulang, benar. Jadi gini abang kakak, flow-nya. Orang awam, orang pada umumnya tuh, tapi kalau melihat sesuatu tuh, yang pertama kali dilihat tuh, dia lihat bagus dulu. Apa? Keren. Oh mantap. Nah gitu. Apalagi ini lagi hype, start lagi happening. Bagus itu urusannya like, dislike. Like dislike ini bisa sangat subjektif. Misalnya gini, Dapi suka, saya tak suka. Menurut Dapi keren, menurut saya enggak. Contoh, model celana yang Dapi pakai itu keren enggak? Menurut tapi saya enggak pede pakai celana itu. Bagus ini sangat subjektif, ya kan? Maka 3 kata kunci yang kita mau belajar sama-sama hari ini adalah tentang bagus. Bagus ini menurut orang dia benar, ya menurut aku ini bagus, ini keren. Terus kayak model celana sekarang apa yang lagi hype, besar gitu. Dulu kan celana model-model botol tuh yang apa namanya, ketat-ketat. Sekarang kan celana ketat udah enggak tren, berubah trennya. Anak-anak muda sekarang pakai celana yang apa? White pants namanya, wide. Bukan white putih ya, wide pen. Nah, kalau standar bagus itu like dislike yang sangat subjektif itu menjadi barometer kita menentukan jalan hidup, ya pasti samsut kita. Ulang ya, nomor 1 bagus. Jadi tadi ada 3 kata kunci, bagus, 2 baik. Oh, pemandangan di sini bagus, kata yang suka pantai. Tapi anak gunung tidak suka pantai, maka dia bilang pemandangan pantai itu jelek, tidak bagus. Tapi bagi anak-anak gunung, pantai itu jelek. Dah ya, kira-kira abang kakakmu bisa paham tak? Suaranya putus-putus. Ini ayaman lagi di perbatasan ya, jadi ya mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Yang kedua, baik. Baik ini juga semi subjektif. Yang paling gampang nyontohkannya tuh Jepang. Apa contohnya? Jepang tuh rapi gak? Tapi udah sampai sana. Belum ya? Oh ini yang udah. Jepang rapi gak Jepang tuh? Yang ditahu disiplin gak? Jepang itu terkenal disiplin, rapi, kemudian teratur. Pertanyaan selanjutnya, di Jepang boleh gak minum minuman keras, sake gitu, mabuk? Free sex boleh nggak di sana? Boleh, bahkan didorong untuk melakukan itu karena alat-alat untuk tanda kutip ya, pesta seks itu diperbolehkan, dijual bebas bahkan. Nah, kalau pagi kerja sama bos harus bikin laporan yang benar, laporan yang bagus,
Tapi malam tuh boleh mabuk sama bos, bahkan tidur sama bos. Kalau memang Jepang itu baik, ya kan, maka harusnya tidak ada orang bunuh diri. Jepang sedang menghadapi kekurangan penduduk sekarang. Orang bisa bunuh diri dengan sangat mudah, orang bisa buang orang tua dengan sangat mudah. Jepang hari ini juga sedang kebingungan bagaimana menstimulan orang-orang untuk menikah lalu punya anak, dikarenakan mahalnya biaya hidup dan seterusnya. Di beberapa negara yang katanya negara maju, orang tak punya tempat tinggal, homeless, karena tidak adanya rumah-rumah murah bersubsidi. Coba aja cari homeless di Amerika, coba buka Google. Gak tahu udah berapa persen sekarang. Udah, tolong bukakan Google. Berapa homeless sekarang, berapa persen? Homeless di Prancis. Di Amerika 650.000. 650.000. Coba di Eropa. USA ya. Coba di Eropa. Eropa secara keseluruhan. Berapa homeless? Dapat nggak? Coba buka. 895.000. Berarti negara dengan homeless terbanyak mana? Coba. $1,287 juta. Di Nigeria ya. Berapa? Nigeria 24,4 juta. Nigeria berapa? 24,4 juta. 24,4 juta homeless. Negara dengan banyak masalah tempat tinggal. Kalau negara yang kelaparan, coba cek. Apa kakak cari datanya di Google sekarang? Somalia berapa? Oke, ya udah. Itu untuk data awal ya. Coba buka Hong Kong. Rumah yang pakai karung-karung, apa, pakai kayak kerangkeng-kerangkeng gitu. Homeless in Hong Kong, coba cari. Homeless in Hong Kong. Ayaman lagi di mana nih? Lagi di luar kota ya. Orang-orang yang mau pindah ke Jepang boleh, karena di sana lagi di support luar biasa. Yang mau nikah lalu punya anak di Jepang dibiayai. Nah itu apa namanya istilahnya? Rumah yang kayak kandang itu dikontrakkan. Karena saking mahalnya properti di Hong Kong, tanah makin tak ada, akhirnya orang tidak bisa punya rumah. Rumah kandang. Betul tak? Orang-orang tua. Yes. Nah jadi abang kakak, dibalik kata-kata negara maju, ya, ada sekian ratus ribu orang homeless, ada sekian ratus ribu. Coba antum lihat kriminalitas di Prancis, yang jadi sumber katanya brand mahal di dunia. Kemana larinya duit dari barang-barang mahal itu? Apakah berdampak pada warganya? Coba, banyak copet sekarang di Prancis tuh, banyak sampah, banyak tikus. Coba tengok, buka aja di TikTok, sisi lain dari Paris, Prancis. Dah. Nah, abang kakak, ayah bunda, baik itu semi subjektif, dan ini mayoritas. Kalau bagus itu peminatnya pasti banyak. Ini mengulang materi kemarin.
Kalau kalau bagus itu banyak sekali peminatnya. Kalau baik itu banyak. Oke? Kalau bagus peminatnya banyak sekali. Barang-barang yang bagus tuh orang suka semua. Barang yang baik itu orang banyak juga yang suka. Ini 6 ayat 116. Nah, begitu kita mulai masuk di yang ketiga, apa yang ketiga? Benar. Benar ini langsung amat sangat minoritas sekali. Dah. Jadi benar inilah yang membuat kita produktif. Benar ini yang membuat kita bisa punya good attitude, berakhlak. Benar ini membuat kita punya manfaat, fungsi dan kontribusi. Jadi apa dampak prinsip hidup yang benar dalam kehidupan kita? Produktif. Yang kedua, kita akan punya akhlak yang baik. Kita tidak temperamen, kita tidak semena-mena sama istri, kita tidak semena-mena sama suami. Tidak akan mungkin tuh suami kasar sama istri. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga istri kasar sama suami. Karena barometernya bukan baik dan buruk, tapi benar atau salah. Kenapa Allah kasih cerai itu di tangan suami? Karena suami dituntut untuk bisa bijaksana dalam bersikap. Bisa kebayang kalau hak talak itu di tangan istri, berapa banyak perempuan-perempuan yang akhirnya mentalak suaminya dalam hitungan jam. Jadi begitu ngomongin begitu ngomongin benar, itu langsung amat sangat minoritas sekali. Orang yang benar itu pasti produktif, tidak tidur habis subuh. Itu yang benar. Kalau baik, bicara baik, tidur tuh apa hukumnya mubah, boleh. Misalnya orang bilang, "Bang, apa bang, mau tidur saya?" Ayo udah tidur lah. Mungkin dia nggak apa-apa kan tidur itu. Tapi bagi orang-orang yang benar, ini masalah gitu. Kalau yang di TikTok putus-putus bisa pindah ke YouTube atau Instagram atau Facebook ya. Tidak tahu kenapa sinyal TikTok putus-putus. Yang lain alhamdulillah bagus-bagus semua. Nah, orang yang benar abang kakak itu tidak mungkin dia pelit. Pasti produktif, pasti berakhlak, dan pasti hidupnya bermanfaat. Diajak berbuat baik senang, diajak sedekah oke, diajak zakat lancar tancap, cuma 2,5%, enggak 12% loh zakat tuh, 2,5%. Hukumnya wajib, banyak orang tidak mau keluarkan, padahal ancamannya luar biasa. Zakat tuh musyrik. Tentu kita tidak bisa nuduh ayat ini untuk nunjuk diri sendiri. Kenapa aku tidak mau bayar zakat? Kenapa aku tidak ngerti tentang zakat? Jadi 3 kata kunci di balik benar itu, tapi 1 produktif, 2 berakhlak, 3 bermanfaat. Jadi orang yang benar abang kakak itu pasti produktif. Nah abang kakak kalau mau nengok orang tuh benar atau enggak orang ini, lihat produktif enggak dia, ngapain dia di waktu-waktu luangnya, sempat enggak dia melakukan hal-hal yang sia-sia. Lihat, perhatikan betul-betul. Nah jadi kalau abang kakak ngerasa hidup ini masih banyak melakukan hal-hal yang sepertinya sia-sia, jangan-jangan hidup kita belum benar, hanya sampai di level baik saja. Kita bilang kita tidak sempat baca Quran, coba cek, jangan-jangan bukan kita tak sempat baca Quran, tapi Quran yang memang tidak mau dibaca sama kita. Na'udzubillah. Kita bilang kita tidak bisa berinfak, bukan tidak bisa berinfak, jangan-jangan memang harta kita tidak mau diterima sama Allah. Kita bilang aku tidak sempat ke masjid,
benar-benar aku tidak sempat ke masjid, atau masjid yang tidak mau kita datang. Iya kan? Karena denda 1000. Nah, jadi kalau kita hari ini ngerenung gitu ya, kenapa Allah belum kasih kita kebaikan yang seperti di surat At-Tolaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kok belum dapat rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, jangan salahkan teorinya. Wah, Ustaz ngajarkan tak terbukti kok. Yang lain terbukti, kenapa kau tak terbukti? Yang salah kaunya atau teorinya? Itu kan yang jadi muhasabah kan? Bahan perenungan kita, loh kenapa orang lain berhasil aku enggak? Kenapa orang lain dapat aku enggak? Kenapa orang lain berangkat aku kok belum? Apakah hidup kita sudah benar atau hanya sampai di level baik? Baik ini subjektif enggak? Misalnya dia bilang gini, saya ini Ayaman tulang punggung keluarga. Saya ini menghidupi adik-adik saya, menghidupi biaya keluarga saya, bahkan bapak saya ini saya yang biayai. Saya orang baik dong? Iya baik. Tapi cara dapatkan duitnya tidak benar. Mohon maaf, ada orang yang jual diri di Jakarta, lalu berangkatkan bapak ibunya umroh dari duit itu. Kira-kira itu baik atau benar? Baik ya levelnya. Tapi mungkin punya kawan-kawan yang sedang sibuk berbisnis dengan pembenaran aku sedang jadi tulang punggung keluarga, tapi tingkah lakunya tengil, sombong, terkesan sombong. Ya itu baik aja, tapi hidup tidak sekedar baik abang kakak, tidak cukup baik itu. Baik itu tidak cukup, demi Allah tidak cukup. Kita kalau mau jalani hidup harus benar. Abang kakak nih kirim-kirim hadiah, kirim bunga, kirim parfum, kirim coklat, baik tak? Pertanyaannya baik tak? Baik. Tapi yang dikirimin itu suami orang. Nah, apa yang jadi pemutus, Bi? Tujuan. Pemutusnya adalah nilai baik atau nilai kebenaran. Kirim duit ke suami orang, kirim bunga ke suami orang, baik? Kirim bunga? Kirim baik. Baik. Kirim coklat, kirim hadiah, baik? Baik. Tapi itu tidak benar. Hari ini abang kakak, kebenaran itu makin langka. Kalau orang benar itu bisa salah, tapi kalau kebenaran tidak akan salah. Makanya istilah dalam kebenaran itu al-haqqu, kebenaran. Nah, abang kakak yang udah ngaji setahun 2 tahun sama saya di SMK, abang kakak tinggal cek, tinggal tengok yang aku lakukan ini benar nggak ya? Kerja jam 8 pagi, pulang masuk kerja jam 8, balik jam 5 sore, katanya gitu kan di perjanjiannya. Tapi ternyata jam 3 udah balik, tenggo namanya. Begitu waktunya teng langsung go. Ada kan yang orang-orang gitu kan? Bahkan dia udah 4, misal contoh, pulang kerja jam 4, 3:45 dia udah standby dah rapi-rapi laptop. Begitu bos tak ada, supervisor tak ada, hilang. Saya sering nih orang yang berkalong-kalong tuh katanya pekerja di mana gitu, tapi jam 2 tuh udah di mall, nongkrong di warung kopi. Itu baik. Mungkin bahasa dia, aku lagi ketemu prospek, ketemu klien, tapi ya enggak kerja. Itu secara enggak langsung sedang korupsi waktu kan? Betul enggak? Ya, saya salah satu akad yang saya jaga ketika orang minta saya, ya kan, itu adalah tentang waktu. Nah, itu kenapa saya sampai hari ini tidak kerja sama orang abang kakak. Karena di situ ada akad terikat dan itu bisa jadi akad batil. Sekarang saya lagi belajar jadi PNS, lagi honor. Belum diangkat sih, belum diangkat. Nanti diangkatnya itu pas meninggal, baru resmi jadi honor, jadi PNS. Apa PNS itu ya, pegawai Nabi SAW. Sekarang masih honor. Ngapain? Ngurus masjid. Saya dampingi adik-adik yang sekarang teman-teman di IMM, Indonesia Muslim Miskin, akan kali kubur, mandi jenazah. Jangan minder kita, justru harus bangga.
Karena pekerjaan itu melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Levelnya bukan khairun nas tapi khairukum. Nah, kalau khairun nas baik, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, apakah perlu jadi orang Islam kalau untuk bermanfaat? Tidak perlu. Orang yang non muslim ngasih makan tidak untuk keluarganya? Ngasih makan tidak untuk orang tuanya? Menafkahi orang tuanya, jadi tulang punggung keluarga, itu baik, tidak salah. Tapi maksud saya, abang kakak yang udah belajar-belajar nih, pastikan ini benar atau enggak gitu loh. Nah, yang saya tanya berulang-ulang sama antum-antum itu kan, apakah yang antum lakukan itu sudah benar? Misal, Ustaz Nizar teman satu angkatan, ketika ada keperluan apa-apa, Ustaz izin mau pakai ini. Udah ikut prosedurnya belum? Udah, kan saya tanya itu. Gimana izin-izin udah dapat izin, ikut isi brosur, ikut formulir, isi formulir. Supaya jadi uswah, saya bilang, itulah benar, bukan baik. Kan bisa aja saya kong kali kong itu sama Nizar, gampang lah ente angkatan saya. Nggak bisa gitu. Satu dunia mandang. Ya kan? Dapi sama Winnie sama-sama punya posisi penting di kantor. Bisa aja lakukan apa gitu. Tapi itu enggak benar. Nah, sekarang pertanyaannya, benar ini bikin selamat enggak kira-kira? Berpegang pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Maka catat ya, salah satu hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini di balik satu kata itu, kebenaran itu adalah sumber keselamatan. Ayaman, tapi ada kok orang yang benar malah masuk penjara. Ayaman, ada kok orang yang benar justru malah difitnah masuk penjara. Dia kan sedang diselamatkan Allah sebenarnya. Penilaian manusia tuh bisa salah Bang Kakak. Nih, ada Bang Henry, bukan malaikat. Tanya sama beliau, orang-orang yang masuk penjara tuh benar-benar salah semuanya atau dah, saya tidak lanjutkan. Ayaman, kalau masih dalam waktu kerja, tapi kerjaan sudah selesai tak ada lagi, kita santai ngopi boleh tak? Apakah termasuk korupsi waktu? Nah, Bang Henry bukan malaikat bilang, ndak semua Ustaz. Ndak semua apa nih? Ada hadis, antum cari ya, hadis tentang Ar-Ruwaibidah. Apa hadisnya? Ruwaibidah. Di mana waktu itu Ustaz Adia pernah share ke saya. Nih, Ruwaibidah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sebelum datangnya Dajjal akan ada beberapa tahun. Beberapa tahun berarti panjang enggak? Turunnya, munculnya para penipu. Orang jujur didustakan dan pendusta dibenarkan. Jadi orang yang benar justru malah dianggap salah. Orang yang berdusta, pembohong, penipu justru malah dianggap benar. Orang yang amanah dikhianati, sedangkan orang yang suka berkhianat malah dipercaya. Dan kaum Ruwaibidah akan turut berbicara, berkomentar. Bertanyalah seseorang, apa itu Ruwaibidah? Rasul menjawab, orang bodoh yang berbicara tentang persoalan publik. Orang-orang yang tidak ngerti bidangnya, bukan expert di bidangnya, itu dipercaya lalu disuruh ngomong di depan publik. Misalnya tukang bangunan ngomongin kuliner, orang yang ngerti kuliner malah ngomongin tentang antariksa, orang yang tidak ngerti minyak bumi ngomongin minyak goreng gitu. Becarut-marut. Hari ini yang penting modal kamera, filter, ada lampu, lighting, ada prompter. Ada apa tuh? Prompter itu apa? Yang alat bantu untuk baca itu kan? Nah, jadi konten kreator. Bisa ngomong masya'a. Dia bisa ngomong. Pernah saya nonton konten di TikTokers ya, dia bilang, guys, tahu nggak wudhu kalian tuh selama ini salah semua, kata dia. Jadi dia tidak ngerti, saya lupa screenshot. Dia nonton salah satu ustadz, yang ustadz itu ngasih tahu. Jadi tidak kenal dan tidak ketemu, dia hanya nonton sekilas lalu bikin konten TikTok. Dia bilang wudhu kalian semua tuh salah, kata dia. Karena dia bilang wudhu kalian tuh tidak kumur-kumur.
ndak apa hidung istinsyak ya, kemudian apa namanya ndak seperti yang diajarkan sama ustadznya. Padahal ustadz itu ngasih tahu sunnah-sunnah dalam berwudu. Yang wajib kan muka, tangan, usap kepala sama kaki. Itu yang disebutkan dalam Quran. Tapi dia bilang wudu kalian salah karena ndak ada kumur-kumurnya dan seterusnya. Ustadz mau tanya masalah anak, mengatasi anak yang susah diatur. Maaf bertanya agak menyimpang. Ini mau dijawab yang asli atau jawab yang menyenangkan hati nih? Kalau jawaban yang menyenangkan hati itu gini, oh ya enggak apa-apa kak, kakak sabar ya kak ya, namanya juga anak-anak. Nah, jawaban yang menyenangkan hati lagi, anaknya Nabi Nuh susah diatur kak, enggak mau ngikut. Anak Nabi loh kak, kakak kan bukan Nabi. Nah itu jawaban yang menyenangkan hati. Cukup dua itu aja. Tapi kalau jawaban yang benar, kakak muhasabah, introspeksi. Gimana cara bikin anaknya dulu? Waktu hamil dulu ngapain? Waktu lahir ngapain? Dari kecil dia ini dikasih makan dengan rezeki yang seperti apa? Makanannya halal tidak secara sifat, halal tidak secara zat. Mungkin zatnya halal, sifatnya haram, atau mungkin syubhat. Sebelum nyalah-nyalahkan anak, coba introspeksi bapak ibunya. Banyak orang konsultasi sama saya juga tentang cerita anak. Kenapa Ustaz ya anak saya susah diatur? Ternyata begitu dicek kakak nikah tahun berapa, anak lahir tahun berapa, ketahuan langsung. Anak ekspres. Apa anak ekspres B? Hah? Sebelum pemilu udah nyoblos. Nikah Januari, Maret anaknya udah lahir. Gimana tuh B? Berarti percepatan. Akselerasi. Januari akad nikah, resepsi, Maret udah lahir. Apa tuh artinya? Januari, Februari, Maret. Oh, deposit bahasanya. Depo. Anak akselerasi. Ya, anak tuh tidak minta dilahirkan. Jadi Rasulullah bilang begini, ini Rasulullah yang bukan saya. Rasulullah bilang begini, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Betul nggak? Pernah dengar hadisnya? Maka bapak ibunya lah, kata Rasulullah, yang membuat anak itu jadi Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Dah. Sekarang gimana nih kalau udah telanjur? Jawabannya cuma satu. Taubat. Minta ampun. Anak minta ampun, bagus. Orang tua minta ampun, keren. Maka usikum wa ya nafsi bitaqullah. Mengapa kebahagiaan itu harus diukur dengan harta dan kerja? Siapa yang bilang harus nih? Anak percepatan gimana ya man? Ya dorong orang tua untuk bertaubat dan terima konsekuensinya. Makanya zina itu dibenci Allah. Kan kalau anak itu laki-laki dari hasil perzinahan, ya kan, nanti secara hukum fikihnya ada konsekuensinya. Kalau dia perempuan, ya kan, dari hasil perzinahan, yang itu misalnya tidak sah, ketika 25 tahun kemudian dia akan menikah, maka orang tuanya boleh tidak menikahkannya dengan langsung kepada calon mempelai laki-laki? Tidak boleh. Itu loh yang dipermasalahkan tuh. Video saya yang dulu sempat diserang orang tuh, permasalahan saya di situ. Yang saya tekankan tuh ketidakjujuran orang tua yang punya anak hamil di luar nikah. Jujurlah, bilang aja sama bapak penghulu, saya tidak bisa menikahkan karena ini anak, mohon maaf, hasil perzinahan. Dulu saya sudah bertaubat, Allah maha pengampun. Mohon maaf ya, pelacur ngasih minum anjing aja dikasih surga sama Allah. Nah mungkin bapak ibu dulu masih ini, makanya ini baju saya nih ya, penekanan. Apa tulisannya? Apa? What is the meaning of gatal? Ganjen. Tadi saya bilang kirim-kirim hadiah, tapi untuk suami orang, kirim-kirim GoPay, baik, memang baik. Tapi itu suami orang, kau tidak boleh. Tapi itu istri orang. Ustaz, masalah. Ustaz, apa tuh?
gatal, nginbox orang. Maka kalau abang kakak mau nanya, betul-betul mau bertanya tentang hukum fikih ke apa, silakan tanya Munzalan Official. Insya Allah dijawab. Kita punya tim, punya ustaz-ustaz. Sekali lagi ya, kalau mau bertanya tentang apapun, pertanyaan apa saja, silakan tanya di Munzalan Official. Jangan tanya di akun saya, kecil kemungkinan dibaca atau direspon karena banyak sekali abang kakak. Jadi kalau abang kakak nanya, kita udah siapin forumnya. Ada Ruang Kehidupan, ada Samara Center, ada Munzalan Official. Buka Munzalan Official, ya kan? Nah itu nanti abang kakak yang TikTok, yang dari tadi komentar TikToknya bermasalah, abang kakak pindah aja ke YouTube atau pindah ke Facebook atau Instagram. Memang sinyalnya agak bermasalah nih, soalnya Yaman lagi di perbatasan. Udah ya. Jadi kalau mau konsultasi, mau nanya-nanya tentang riba, tentang orang tua, tentang apa, bisa buka Munzalan Official, munzalan.official. Dah, sekarang kita balik lagi. Apa yang bikin kita selamat di akhir zaman ini? Kebenaran. Nilai-nilai kebenaran yang kita pegang teguh itulah membuat kita produktif, berakhlak, bermanfaat, dan selamat. Selamat di mana ya, Man? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalaupun di dunia kita dipermasalahkan orang atau mungkin dikriminalisasi, tenang, dunia sebentar, paling cuma 60 tahun. Siapa? Freddy Budiman, bandar narkoba, yang sebelum dieksekusi mati, dia bilang, saya mau minta dua. Satu, dibuka mata saya. Yang kedua, izinkan saya mengucap dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu tembak, tang, selesai. Abang kakak, dia bisa milih matinya dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu orang keren abang kakak. Salah dia, salah. Terima dia konsekuensinya, Apa yang dilakukannya? Bertobat dia. Maka saya bilang, apapun dosa kita di masa lalu, pintu ampunan Allah terbuka lebar. Kalaupun abang kakak, kita hari ini menjaga nilai-nilai kebenaran itu, orang-orangnya sedikit, ya tidak apa-apa abang kakak. Tidak hina, demi Allah tidak hina. Sedikit itu bukan berarti hina gitu. Banyak juga bukan berarti mulia. Santai aja, Pi. Kalau mau ikutkan tren, ya gitulah. Malam-malam ngapain anak-anak muda sekarang? Pi? Nongkrong, terus main game, terus main slot-slot dikit enggak? Sedekah-sedekah dikit. Katanya tuh keren gitu. Terus habis badannya. Kan banyak istilahnya remaja jompo. Apa istilahnya? Apa istilah? Pokoknya istilah jompo-jomponya. Jadi saya mau ngasih tahu abang kakak yang sedikit. Ini kan TikTok, Instagram, kayaknya gak ramai, padahal ada satu orang tuh buka 2 akun, nonton di 2. Cuman caranya nonton Instagram gak, nonton TikTok gak gitu lah. Mungkin beda sensasinya kali ya. Nah, kan orangnya tuh ini aja nih yang nonton Instagram dan SMK saya. Dari sekian juta penduduk Indonesia, berapa sih penduduk Indonesia sekarang? 280 juta. Oke. 282 juta. Sekarang anggaplah yang paling banyak nih Instagram sekarang, 222 orang. Berarti berapa persen tuh? Coba hitung kan. 222 orang itu berapa persen dari 282 juta? 222 orang. Kan ada cara ngitungnya kan? Yang jago-jago matematika mana coba? 200 orang kok enggak bisa? Apa enggak? Berapa? 7,8%. Hah? 0,6. 0,0 nolnya 6.
0,0 masa 0,05%, salah hitung lah. 0,00000 berapa ada nolnya? 6 078. Nah ini dia nih. Nih, tolong yang di Instagram Bang Denny atau siapa Ustaz Nizar kasih hadiah nih. H4121 0,00000787234% yang nonton SMK. Belum lagi kalau nontonnya yang nonton satu, tapi dia juga buka Instagram, buka Facebook, buka YouTube. Udah lah, makin seuprit lah dia. Dan kita tidak bisa maksa orang untuk mengikuti kebenaran. Kan kebenaran tidak enak. Betul nggak? 0, berapa? Ya, 0,06 kali itu. Maka saya bilang jangan gatal. Jangan gatal lagi, udah. Ya betul Ustaz, saya buka YouTube sama buka TikTok, kan? Saya yakin tidak sampai 100 orang yang rutin nonton SMK tiap hari. Jadi sebenarnya saya tidak live pun ya tidak merugikan siapa-siapa gitu. Tapi saya kalau tidak live, saya tidak ngajar SMK. Atau saya bikin alasan lah sama Ustaz Nizar pagi nih, sama Dapi. Saya izin istirahat ya. Mana gak mereka berani melarang? Mungkin mereka juga suka. Alhamdulillah libur SMK gitu. Nanti abang kakak foto ya nanti ya. Meja kita yang bagus ini difoto. Upload di YouTube, upload di apa? Nah, upload di IG, di Instagram. Jwater tak apa lah. Upload di Instagram. Jadi ini sisi lain dari sisi lain. Mentionkan ke akun saya nanti ya. Yang abang kakak tidak lihat dari apa SMK. Keren kan kalau ini kan backgroundnya putih. Abang kakak nanti lihat ya. Di balik background putih itu. Apa yang Ayahman mau sampaikan sama antum? Ayahman mau sampaikan tentang istiqomah. Saya mau menyampaikan terus berbuat baik. Kebenaran itu apa kakak? Tidak ada habisnya, tidak ada matinya. Kebenaran itu memang pahit, ya. Tapi itulah cara kita merayu penduduk langit. Jadi memang pahit, tapi membahagiakan penduduk langit. Karena kebenaran itu dari dia bang kakak. Al-haqqu min rabbika. Biasa saya pakai kardus air Ayahman. Tahu. Ya. Jadi kalau kebenaran itu pahit dan itu membahagiakan penduduk langit. Nah, kebenaran itu juga tadi saya bilang adalah sumber keselamatan. Jadi ada 4 kata kunci pagi hari ini. Benar itu membuat kita jadi produktif, benar itu membuat kita jadi punya akhlak, benar itu bikin hidup kita bermanfaat, dan benar itu bikin kita selamat. Oke. Nah, itu dulu abang kakak pagi hari ini SMK kita. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi. Tolong doakan saya bang kakak ya. Doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, Vira, Farah, Fayan, Fatih. Doakan jadi anak-anak yang soleh-solehah. Saya benar-benar minta tolong abang kakak doakan anak-anak saya. Karena saya pun masih berusaha gitu abang kakak, lagi belajar jadi suami yang baik, dan lagi berusaha jadi ayah yang baik untuk anak-anak saya, jadi suami yang baik untuk istri saya, dan juga sedang berusaha abang kakak untuk jadi anak yang baik untuk 2 orang tua saya. Doakan saya juga abang kakak, semoga bisa jadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang baik, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa yang sama, saya lagi safar, mendoakan abang, kakak, ayah, bunda semuanya
dikabulkan Allah semua niat baiknya, cita-cita baiknya dengan cara-cara terbaik. Semoga kita semuanya istiqomah, alam barzahnya indah, ya kan? Wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga dengan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Doakan safar saya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah. Selamat pergi, selamat pulang. Abang kakak juga semuanya saya doakan semoga selamat dalam safar, dalam kegiatan. Mungkin ada yang liburan bersama keluarga, ada yang mungkin mau mandi, silakan mandi. Ada yang mungkin belum mandi ya. Siapapun yang hari ini punya niat baik, ajat baik, semoga Allah kabulkan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim.